Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julia Staningrum, NIM 2318119, kelas 3C. Di sini saya ingin memberikan tutorial membuat modul ajar. Modul ajar ini berguna bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Modul ajar ini memudahkan guru sebagai rujukan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, memberikan kerangka kerja dan menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran agar sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah dibuat. Nah, modul ajar di sini memiliki beberapa komponen inti. Yang pertama ada informasi umum, yang kedua ada kompetensi inti, dan yang ketiga ada lampiran. Nah, sebelum masuk ke inti, ada juga cover. Cover di sini opsional, tapi juga penting. Yang inti itu ada informasi umum. Informasi umum itu yang pertama ada identitas modul. Identitas modul di sini berisi penyusun, instansi, fase, kelas, mata pelajaran, bab, topik, alokasi waktu, dan tahun pelajaran. Nah, di sini instansinya ada SD Negeri 1 Patoterjo. Penyusunnya saya sendiri, Julia Staningrum, kelas 5 fase C, mata pelajaran IPAS, bab 3 magnet dan listrik dan teknologi untuk kehidupan. Topik B, bagaimana cara mendapatkan energi listrik. Alokasinya waktunya untuk 6 jam pelajaran, 6 kali 35 menit, dan tahun pelajaran 2024-2025. Kompetensi, kemudian ada kompetensi awal. Kompetensi awal di sini bisa dilihat di CP atau di kompetensi intinya. Nah, kompetensi awal ini berisi kompetensi yang sudah dimiliki siswa sebelum memulai pembelajaran. Misalnya di sini topik energi listrik. Jadi siswa tentunya sudah mengetahui apa itu energi listrik, apa itu kegunaan energi listrik. Kemudian ada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, di sini kita usahakan minimal kita mengambil 3 dari 6. Saya sudah mengambil 3, yaitu bergotong royong, kreatif, dan berpikir kritis. Contohnya, bergotong royong, peserta didik dapat bekerja sama dalam kegiatan kelompok saat menyelesaikan tugas. Kreatif, peserta didik dapat menyelesaikan tugas, menyelesaikan masalah secara mandiri, bertanggung jawab melalui praktikum. Dan berpikir kritis. Yang keempat ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini ada media, alat lingkungan belajar, dan bahan bacaan. Dan di sini tempatnya itu misal di ruang kelas, alat bahannya apa aja yang ada di dalam kelas itu. Misalnya ada laptop, LCD, proyektor, alat peraga, perlengkapan peserta didik lain, dan video panduan pembuatan rangkaian listrik. Kemudian media dan sumber bahan ajarnya itu ada buku panduan guru dan siswa, IPAS kelas 5, kemudian ada lembar LKPD, PowerPoint, dan YouTube. Kemudian target peserta didik. Target peserta didik di sini ada 3, yaitu peserta didik bisa dipilih ya salah satu, peserta didik reguler, peserta didik dengan kesulitan mengajar, atau peserta didik dengan pencapaian tinggi. Nah, di sini saya memilih peserta didik reguler karena tidak ada peserta didik dengan kesulitan mengajar dan peserta didik dengan pencapaian tinggi. Jika ada, maka dituliskan di sini. Nah, kemudian ada model pembelajaran. Model pembelajaran ini penting digunakan di kompetensi intinya. Saya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Scramble. Jadi di kompetensi intinya itu, di kegiatan inti itu memiliki 6 fase. Yang pertama orientasi masalah, penyampaian materi, pengorganisasian peserta didik untuk melaksanakan tugas,
membimbing pelatihan peserta didik, dan mempresentasikan hasil diskusi serta menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah peserta didik. Nah, setiap model pembelajaran itu kan ada banyak ya, jadi setiap model pembelajaran itu juga berbeda-beda tahapannya dan proses pelaksanaannya. Kemudian yang poin kedua itu kompetensi inti. Kompetensi inti ini ada tujuan kegiatan pembelajaran. Nah, di sini ada capaian pembelajaran, elemen CP, capaian pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. Yang kedua ada pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna ini adalah manfaat yang diperoleh dan bisa dipraktikkan oleh peserta didik setelah melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini biasanya diajukan oleh guru atau ditanyakan guru sebelum memulai pembelajaran. Nah, pertanyaan pemantik ini biasanya menimbulkan keingintahuan dan berpikir kreatif peserta didik. Contohnya apa? Contohnya misal materi energi listrik. Nah, guru menanyakan kepada siswa apa itu listrik. Kemudian listrik membantu kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari itu bagaimana, dan bagaimana cara mendapatkan energi listrik. Kemudian ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini ada 4. Yang pertama ada eksplorasi, kedua ada pembukaan, kegiatan inti, dan penutup. Yang kelima ada assessment. Assessment di sini adalah penilaian selama penilaian. Nah, assessment ada 3, yaitu assessment diagnostik, formatif, dan sumatif. Diagnostik ini adalah penilaian selama pembelajaran, penilaian awal pembelajaran. Formatif itu penilaian selama proses pembelajaran. Sumatif adalah penilaian akhir pembelajaran. Nah, penilaian ini biasanya tentang sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian ada pengayaan dan remedial. Kemudian bagian ketiga ada lampiran. Lampiran di sini berisikan materi, LKPD siswa, refleksi guru, refleksi peserta didik, alat dan bahan, glosarium, dan daftar pustaka. Contohnya seperti ini. Ini materinya, dan lembar peserta didik, lembar kerja peserta didik. Ini kriteria penilaiannya, rubrik penilaiannya juga ada. Ini refleksi guru, refleksi peserta didik, alat dan bahan, glosarium, dan daftar pustaka. Nah, kalian juga bisa melihat referensi modul ajar di Data-Dikdasmen. Di sini itu lengkap sekali, ada modul ajar, CP, ATP, buku guru, buku siswa, dan lain-lain. Contohnya kita buka ini, modul ajar IPAS kelas 5 bab 3. Tinggal unduh saja. Kita bisa lihat buat referensi. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum